Selamat datang. Di depan saya ada Oppo Reno 13 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melewati verifikasi Google di ponsel ini. Sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin mengatakan sesuatu yang penting dan telah berubah seiring berjalannya waktu. Jadi biasanya saya akan merekam metode seperti ini, dan ini akan menjadi proses bypass, lalu penghapusan data atau informasi. Penghapusan sekarang sudah tidak memungkinkan lagi, setidaknya tidak dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi saat ini setelah proses bypass, Anda bisa menggunakan perangkatnya. Anda sudah bisa mengakses layar utama, Anda bisa membuka kunci, mengunci, dan melakukan apapun. Namun misalnya Anda tidak akan bisa, yang pertama memilih kunci layar untuk melindungi perangkat. Jadi itu salah satu keterbatasan karena perangkat sudah mengira bahwa kunci layar telah diatur. Dan satu lagi yang belum saya cek tapi kemungkinan besar juga tidak akan berfungsi adalah menambahkan akun Google, yang jelas akan membuat semuanya jadi berantakan. Jadi seperti itu. Sekarang untuk proses ini kita akan membutuhkan satu ponsel lagi. Saya akan menggunakan perangkat Oppo, tapi Anda bisa menggunakan Android jenis apapun asalkan bukan Xiaomi. Entah kenapa perangkat Xiaomi tidak berfungsi. Dan selama itu bukan ponsel sangat murah dengan RAM kurang dari 2 GB karena biasanya ponsel seperti itu memiliki opsi draw over other applications yang dinonaktifkan dan Anda tidak bisa mengaktifkannya sehingga aplikasi yang kita butuhkan nanti tidak bisa berjalan baik. Jadi sekarang mari kita mulai. Jadi pada perangkat Anda yang terkunci, Anda perlu melanjutkan proses pengaturan, hubungkan ke jaringan Wi-Fi Anda, lalu kembali ke pemilihan bahasa. Jadi di sini lalu pilih panggilan darurat. Untuk memulai, ketikkan kode khusus Nabananarat 999 pada dial pad ponsel Anda, lalu pilih opsi tes manual dari menu yang muncul. Selanjutnya, geser layar ke kiri di antarmuka tersebut. Di sana, pilih kamera untuk memulai pengujian fungsi kamera, lakukan tes kamera yang diperlukan. Setelah itu, ambil sebuah foto, klik pada foto yang baru saja Anda ambil, lalu pilih setuju dan lanjutkan prosesnya. Kita akan membagikan hasil pengujian ini nanti. Di sini cukup geser ke kiri lagi dan Anda akan melihat opsi di sini, pencarian gambar Google. Kita akan mengklik itu dan sekarang kita akan kemudian mengklik 3 titik di sudut sini dan kemudian pilih kebijakan privacy. Gunakan tanpa akun. Klik teks biru ini di sini, lihat riwayat Chrome Anda apapun. Ini hanya menyembunyikannya dan memberi kita tombol ini di bawahnya. Wah. Tidak, terima kasih. Mengerti? Itu dia. Jadi kita akan klik ini dan kita akan pilih Google. Lalu saya akan gulir ke bawah. Kita tidak akan menyetujui ini karena tidak wajib. Lalu di kolom pencarian Anda ingin mengetik hardreset.info bypass. Seperti ini. Klik opsi pertama. Tunggu sebentar karena akan muncul hal yang mengganggu ini. Itu dia. Dan sekarang kita bisa gulir ke bawah dan pilih pengaturan. Ini akan mengarahkan kita ke pengaturan ponsel dan di sini kita hanya perlu pergi ke layar utama dan layar kunci lalu pilih tata letak layar utama dan dengan hanya mengkliknya ponsel akan mengalami gangguan dan membawa kita ke layar utama sebelum Anda menutupnya. Kita baru setengah jalan. Jadi selanjutnya kita akan menggeser ke kiri di layar utama menuju ke folder alat dan kita akan membuka aplikasi Clone Phone. Pilih bahwa ini adalah perangkat baru dan izinkan apapun yang muncul. Dan selanjutnya pilih opsi manapun yang sesuai untuk Anda. Oppo, Realme, OnePlus, Anda bisa menggunakan itu atau Android lain tergantung pada Android mana yang akan Anda gunakan. Anda mungkin bisa menggunakan iPhone, meskipun saya sendiri belum pernah mencobanya, jadi saya tidak tahu apakah itu benar-benar berfungsi. Jadi untuk tujuan ini, saya hanya akan tetap menggunakan Android dan 2 opsi ini. Dan apapun yang sesuai dengan Anda, itulah yang harus Anda pilih. Sekarang, ambil perangkat kita, lalu geser ke samping. Jadi setelah mengambil perangkat kita perlu mengunduh aplikasi Clone Phone di sini dan yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke Play Store dan mencarinya, tetapi aplikasi ini tidak akan muncul di perangkat Oppo, Realme, dan OnePlus karena masing-masing merek ini memiliki aplikasi Clone Phone sendiri yang memang tidak muncul di Play Store. Jadi untuk memperlihatkannya di perangkat saya, yaitu Samsung.
Jadi setelah saya mencarinya, Anda bisa lihat seharusnya kita punya tapi di perangkat saya tidak muncul di sini. Saya tidak tahu. Nah, itu dia. Oke, ini dia di sini. Jadi, Oppo Clone Phone itulah yang harus Anda cari, lalu tinggal install saja. Sekarang, karena ponsel ini sudah dilengkapi dengan program ini, maka tidak akan muncul di toko aplikasi. Sekarang saya juga akan membukanya di folder tools. Jadi, jika Anda ada menggunakan Realme, OnePlus, atau Oppo, di semua perangkat itu Anda bisa masuk ke folder tools dan buka aplikasi Clone Phone, lalu pilih bahwa ini adalah perangkat lama. Sekali lagi, setujui semua izin atau pilih saat menggunakan aplikasi. Setelah itu, kamera akan terbuka. Jadi di sini saya akan memilih Oppo, Realme, atau apapun, lalu pindai kodenya. Nah, itu dia. Dan sekarang kedua perangkat ini akan terhubung satu sama lain. Sekarang ada sedikit perbedaan antara perangkat seperti Oppo, Realme, dan OnePlus dengan Android lainnya. Perbedaannya adalah pada ponsel ini, mereka pada dasarnya berasal dari perusahaan induk yang sama, Oppo, Realme, OnePlus. Ketika Anda memindai kodenya, secara otomatis akan langsung ke halaman berikutnya seperti yang satu ini. Sementara pada perangkat lain, Anda harus memberikan akses ke semua kategori ini. Anda punya opsi untuk membatalkan pilihan setiap kategori ini agar tidak dimuat di sini. Ketika Anda mengklik batalkan pilihan, akan muncul jendela dan Anda tinggal setuju saja. Anda ingin membatalkan pilihan semua hal di luar aplikasi itu sendiri. Kemudian ketika Anda pergi ke halaman berikutnya, Anda mungkin akan disajikan dengan daftar aplikasi serupa di sini dan mungkin juga data aplikasi. Dan cara termudah adalah dengan mengklik di pojok sini, pilih semua, batalkan semua, lalu klik pada teks untuk aplikasi dan cari aplikasi yang memiliki ukuran file terkecil. Jadi untuk saya itu mungkin adalah Find My Device di sini karena ukurannya sudah sekitar 28 MB. Tunggu dulu. Ternyata ada Netflix dengan ukuran 4,5 MB. Jadi itu yang akan saya pilih. Alasan Anda mencari ukuran file yang kecil adalah karena semakin kecil ukuran file, semakin cepat proses transfernya. Saya akan klik OK. Jadi saya hanya memilih satu aplikasi dan klik berikutnya. Mulai migrasi. Saya memang perlu memasukkan kode untuk beberapa alasan meskipun saya sudah memasangkan kedua perangkat ini secara fisik dengan memindai QR. Tapi bagaimanapun juga, ini juga peka huruf besar kecil, jadi ingatlah itu. Dan itu dia. Jadi dengan ini di sini sudah selesai semuanya ya. Kita tinggal pilih selesai dan menyingkirkannya. Migrasi juga selesai. Ini juga sudah selesai. Sekarang, satu hal yang ingin saya sampaikan. Di sini, Anda dapat melihat kami memiliki laporan migrasi berhasil 2 untuk beberapa alasan alih-alih 1, tapi abaikan itu. Dan gagal 0. Sekarang dalam kasus Anda mungkin dikatakan gagal mentransfer aplikasi apapun yang Anda pilih. Jika demikian, jangan khawatir, itu tidak masalah. Jika gagal atau berhasil, tetap berfungsi karena kami tidak peduli dengan aplikasi yang telah kami transfer. Kami peduli dengan proses transfer karena ini kemudian memaksa perangkat untuk melakukan hal ini. Sekarang Anda dapat melihat kita kembali ke layar pengaturan, tetapi pada dasarnya kita berada di halaman berikutnya setelah verifikasi Google atau kunci layar Anda. Jadi di sini kita hanya akan memilih lewati. Anda tidak bisa menambahkan kunci layar seperti yang saya sebutkan. Jadi meskipun saya akan mencoba hanya untuk menunjukkan hal ini. Lanjutkan. Akan membuat yang sangat sederhana. Dan selesai. Kunci layar, sudah diubah, jadi saya tidak bisa mengatur yang baru. Jadi saya hanya akan memilih lewati dan nanti lainnya yang setuju. Keluar, selesai, mulai, dan itu saja. Dan sekarang kita sudah berada di layar utama aplikasi ini, ya. Sekarang seperti yang saya sebutkan dari sini, Anda perlu benar-benar menghapus perlindungan Google dengan cara tertentu. Itu mungkin bisa dilakukan melalui ADB atau dengan memflash ulang Android sepenuhnya dan mungkin menginstal custom ROM. Tapi saya hanya ingin menyelesaikannya sampai di sini karena setelah ini prosesnya akan jauh lebih rumit dan tergantung pada apa yang Anda inginkan. Prosesnya akan benar-benar berbeda. Jadi dengan demikian semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.